Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi pendidikan dinia dengan saya Bapak Fathul Alim dari SMPN Bandar Kedung Mulyo akan membuka materi kali ini. Yang kita pelajari pada kali ini adalah bab qalqalah. Karena memang dirasa sangat penting untuk dipraktekkan bab-bab qalqalah. Dan nanti pemateri yang mengisi adalah Bapak Izzuddin dari SMPN 1 Tembelang. Maka dari itu, sebelum materi dimulai, alangkah baiknya mari pembelajaran pada kali ini kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sebelum pembelajaran pada kali ini kita mulai, marilah kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Alihadziniyah as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya adalah materi qalqalah yang akan disampaikan oleh Bapak Izzuddin dari SMPN 1 Tembelang. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Fathul Alim atas kesempatannya. Baiklah anak-anak sekalian yang saya cintai, kita langsung saja ke materi, yaitu mengenai qalqalah, bacaan qalqalah. Kita baca dulu nadhaman qalqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalqalatun yajma'uha qadbun jadin bayyin ladai waqfin wasaqnin tursyadi. Qalqalatun yajma'uha qadbun jadin bayyin ladai waqfin wasaqnin tursyadi. Ya, coba anak-anakku sekalian kita baca bersama-sama. Sudah? Qalqalah. Qalqalah adalah huruf yang bisa kembali atau memantul apabila dalam keadaan mati dan waqaf. Ini bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah sering kita sebut dengan bacaan yang memantul. Nah, yang memantul itu yang apanya? Nanti kita akan jelaskan. Baik anak-anak, untuk selanjutnya huruf qalqalah. Huruf qalqalah ini ada 5 yang terkumpul dalam kalimat qatbu jaddin atau dalam kata qatbu jaddin, yaitu huruf qaf, huruf ta, ba, jim, dan huruf dal. Contohnya, ketika mati atau berharokat sukun, seperti lafadz aqrabu, qimtirun, yabtaghuna, ajrun, yad'una. Kita mulai dari contoh lafadz aqrabu. Di situ ada huruf qalqalah, yaitu huruf qaf. Jadi perlu diingat, yang namanya bacaan qalqalah itu ketika salah satu dari huruf qatbu jaddin itu berharokat sukun. Saya ulangi kembali. Jadi huruf bacaan qalqalah itu apabila salah satu dari huruf qalqalah berharokat sukun. Itu namanya bacaan qalqalah. Atau bisa jadi berharokat
tetapi diwakafkan. Itu juga dinamakan qalqalah. Kalau yang seperti lafadz aqrabu, ini namanya qalqalah sughra. Karena kenapa? Karena huruf yang berharokat sukun ini terletak pada bukan pada wakaf, tidak pada waktu wakaf atau berhenti. Nah, itu namanya qalqalah sughra. Langsung saja contohnya. Nanti kita bahas yang selanjutnya, baik qalqalah sughra maupun kubra. Nah, yang ini contoh daripada qalqalah sughra, yakni lafadz aqrabu. Di situ ada huruf qaf yang berharokat sukun. Jadi ketika melafalkannya harus ada pantulannya. Aq, jadi ada ke-nya. Tidak boleh hanya sekedar aqrabu. Ini kurang sempurna atau masih salah. Jadi yang benar aqrabu, ada bunyi pantulannya. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu qalqalahnya huruf ta dalam lafadz qimtirun, kitmirun. Maaf, nah, dalam lafadz kitmirun. Nah, di situ ada huruf ta yang berharokat sukun. Nah, maka itu mempunyai hukum bacaan qalqalah. Tidak boleh dibaca kitmirun. Ini salah. Yang benar kitmirun. Jadi ada pantulannya. Itu harus ditampakkan. Pantulannya harus ditampakkan. Tidak boleh tidak ditampakkan. Kemudian selanjutnya contoh lafadz yabtaghuna. Sama. Di situ ada huruf qalqalah, yakni huruf ba yang berharokat sukun. Cara membunyikan bacaannya harus ada pantulannya. Yabtaghuna. Tidak boleh yabtaghuna. Maka harus ditampakkan qalqalahnya. Tidak boleh disimpan. Kemudian lafadz ajron. Nah, di situ ada huruf qalqalah yang berharokat sukun, yaitu huruf jim. Maka ketika melafadzkan huruf jim, melafalkan huruf sebelum jim yang berharokat fathah tersebut dan ketemu dengan huruf qalqalah, maka cara membacanya ajron. Tidak boleh ajron. Karena kalau ajron ini qalqalahnya tidak tampak. Ini salah. Harus ditampakkan qalqalahnya. Ajron. J-nya ditampakkan. Kemudian contoh yang terakhir yaitu huruf qalqalah dal. Huruf dal yang berharokat sukun. Maka cara membacanya harus juga dipantulkan karena mempunyai hukum bacaan qalqalah. Contoh yad'una. Saya ulangi lagi, yad'una. Tidak boleh yad'una. Ini kurang sempurna, kurang benar. Baik anak-anak, kita simak selanjutnya. Ya, jadi yang di atas tadi itu dinamakan contoh daripada bacaan qalqalah sughra. Karena apa? Karena huruf qalqalah tersebut terletak tidak pada saat waqaf. Sekarang yang selanjutnya yaitu ketika waqaf atau berhenti. Seperti waq, muhit, munib, bahij. Kemudian rasyid.
Nah, ini dinamakan bacaan qalqalah kubro. Tahu artinya qalqalah kubro? Ya, yaitu qalqalah yang besar. Kalau yang sughra itu qalqalahnya kecil, jadi bunyinya itu tidak terlalu keras. Kalau yang kubro ini harus keras, qalqalahnya harus benar-benar tampak dan jelas. Contoh daripada qalqalah kubro, waq. Nah, di situ setelah lafadz waq, setelah qaf itu berhenti, ada tanda waqaf atau berhenti. Maka ini dinamakan qalqalah kubro. Contoh bacaannya, waq, tidak boleh waq. Nah, qalqalahnya kurang tampak kalau seperti itu, harus ditampakkan waq. Koknya ditampakkan dengan jelas, bunyi qalqalahnya ditampakkan dengan jelas. Kemudian contoh yang selanjutnya, muhit. Nah, ini juga sama, namanya qalqalah kubro. Karena setelah huruf to ini berhenti. Berhenti atau waqaf. Muhit. Ini namanya qalqalah kubro. Kemudian contoh lagi, munib. Nah, ini juga qalqalah kubro. Karena bacaan qalqalah tersebut itu terletak pada akhir kalimat atau waqaf atau berhenti. Maka dinamakan qalqalah kubro. Kemudian yang selanjutnya, bahij. Nah, ini juga sama, namanya qalqalah kubro. Qalqalahnya harus ditampakkan, tidak boleh tidak ditampakkan. Kemudian yang selanjutnya, rasyid. Nah, ini juga sama, harus ditampakkan qalqalahnya. Inilah bacaan qalqalah kubro. Nah, sekarang perbedaannya. Perbedaannya qalqalah sughra dengan qalqalah kubro. Nah, sudah seperti yang saya katakan tadi, kalau qalqalah sughra ini huruf qalqalahnya tidak pada saat waqaf atau berhenti. Ini ciri-ciri daripada qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubro, bacaannya itu ketika terletak pada saat waqaf atau berhenti. Ini namanya qalqalah kubro. Oke, dari sini bisa dipahami anak-anak ya. Sekarang selanjutnya. Nah, ini contoh daripada bacaan qalqalah sughra dan qalqalah kubro yang kita ambil dari sebagian daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Contoh daripada bacaan qalqalah sughra, yaitu ketika huruf qalqalah yang berharokat sukun di tengah kalimat. Contoh bunyi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidha hablum mim masad. Di dalam kalimat tersebut kira-kira mana yang bacaan qalqalah sughronya? Apakah ada yang tahu? Coba dicari. Ya, di situ ada huruf qalqalah, yaitu huruf ba yang bersukun, yang tidak terletak pada akhir kalimat atau waqaf. Jadi terletak di tengah-tengah
kalimat huruf ba tersebut. Namanya bacaan qalqala sughra. Mari kita baca sekali lagi. Ingat, qalqalahnya harus ditampakkan, jangan disimpan. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Fi jidha hablum mim masad. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Jadi bacaan qalqalahnya itu huruf ba yang berharokat yang terdapat pada kalimat hablun. Yang terdapat pada kalimat hablun. Oke, dari sini bisa kita pahami. Kemudian kita lanjutkan dengan qalqala kubra. Yaitu ketika huruf qalqalah, masih ingat huruf qalqalah tersebut ada berapa? Ya, ada 5. Huruf qalqalah tersebut berharokat yang dibaca mati karena waqaf. Contohnya kita ambil dari sebagian daripada ayat Al-Quran, yaitu lafadz Qul huwallahu ahad. Kita ulangi lagi. Qul huwallahu ahad. Dari lafaz tersebut, manakah yang terdapat bacaan qalqalah kubra? Ya, yaitu lafaz ahad. Kenapa? Karena lafaz ahad di situ terdapat huruf qalqalah, yakni huruf dal yang berharokat tetapi diwakafkan. Karena sudah kita ketahui bahwasannya huruf yang diwakafkan itu harus dibaca mati atau dibaca sukun. Contohnya seperti huruf dal yang ada pada kalimat ahad. Lafadz ahad merupakan qalqalah, bacaan qalqalah kubra. Karena terletak ada pada akhir kalimat yang diwakafkan. Jadi cara membacanya tidak boleh dihilangkan bacaan qalqalahnya, harus ditampakkan. Kita ulangi lagi. Ahad, ahad. Nah, itu namanya qalqalah kubra. Oke. Dari sini bisa difahami. Kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya anak-anak, yang dinamakan qalqalah adalah setiap huruf qaf, ta, ba, jim, dal yang disukun atau yang mati. Selain huruf tersebut bukanlah qalqalah. Bisa difahami? Saya ulangi lagi. Jadi yang dinamakan qalqalah adalah setiap huruf qaf, ta, ba, jim, dal yang disukun atau yang mati. Nah, itulah namanya bacaan qalqalah. Kalau huruf-huruf tersebut tidak berharokat sukun atau tidak mati, maka bukan bacaan qalqalah. Ya, dari sini bisa dipahami anak-anak ya. Cukup anak-anak materi qalqalah sampai di sini. Untuk penugasan akan disampaikan oleh Bapak Aziz dari SMPN 1 Megaluh. Kepada Bapak Aziz kami persilahkan. Baiklah, terima kasih pada Bapak Izzuddin atas waktunya.
Nah, baiklah anak-anak, untuk tugasnya adalah pengertian qalqalah. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Izudin tentang qalqalah. Terus yang kedua, pembagian qalqalah. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Izudin pembagian qalqalah. Yang ketiga, jumlah huruf qalqalah. Nah, terus yang keempat, berilah contoh masing-masing dari huruf tersebut. Nah, yang kelima, tulislah dalil nadom qalqalah di kitab Syifaul Jinan. Nah, setelah dikerjakan, jawabannya dikumpulkan, dikirimkan ke guru mapel masing-masing. Baiklah anak-anak, itu tadi tugasnya yang harus dikerjakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kita akan sambung di lain pertemuan. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.